Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah pemrograman web yang berjudul Ceritaku, Bertukar Pikiran Lewat Cerita. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama ada Galang Prasetya Putra, kemudian ada lalu Diki Agus Rizal, dan ada lalu Habib Satya Wiguna. Oke, selanjutnya saya di sini akan menemukan website dari ceritaku. Yang pertama di sini tampilkan yaitu slogan dari website ini yaitu bertukar pikiran lewat cerita. Kemudian ada tampilkan menu untuk mulai membaca atau menulis, yang mana user untuk melakukan aksi ini harus melakukan login terlebih dahulu. Dan jika mengklik mulai membaca ini, kita tampilkan langsung ke menu login. Dan di bawahnya ada bagian penjelasan dari cara kerjanya ceritaku. Selanjutnya di sini ada bagian quotes dari penulis-penulis terkenal tentang buku dan cerita. Selanjutnya di sini ceritaku ini bisa diakses dimanapun dan kapanpun, yaitu bisa lewat beberapa platform. Terus di sini ada partner dari website ceritaku ini untuk membantu para penulis dapat lebih dikenal. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam website ini, untuk bisa mulai membaca atau menulis, user harus memiliki akun terlebih dahulu, yaitu sekarang kita akan masuk untuk melakukan untuk mendaftar. Setelah klik daftar, akan diarahkan ke menu registrasi. Di sini misalnya kita akan menambahkan username, kita tulis Galang, dan ada email Galang, kemudian ada sandinya, dan termasukkan tahun lahir, jenis kelamin laki-laki, dan kita registrasi, dan akan ditampilkan alert itu berhasil melakukan registrasi. Anda akan diarahkan ke halaman login. Setelah itu akan diarahkan ke menu login. Selanjutnya kita akan masukkan user tadi itu Galang, dan passwordnya 33. Dan kita akan login, akan mengeluarkan alert yaitu Anda berhasil masuk. Setelah berhasil masuk, user akan diarahkan ke menu homepage. Di menu homepage ini akan tampilkan kalimat selamat datang di ceritaku. Kemudian ada cerita apa saja yang sedang populer di website ceritaku ini. Di sini karena di sini cuma ada 3 cerita, jadi hanya yang ditampilkan yaitu 3 cerita tersebut. Kemudian ada cerita yang paling banyak dibaca. Kemudian kita akan mendemokan dari untuk melakukan pencarian. Kita cari pencari, akan diarahkan ke menu pencarian. Nah, setelah kita mencari keyword assassination, maksudnya keyword assassination akan ditampilkan cerita yang memiliki nama tersebut. Itu Assassination Classroom. Selanjutnya kita akan balik ke menu homepage dan mengklik logo ceritaku ini, dan kemudian kita akan mendemokan menemukan kategorinya. Saat diarahkan kategori akan menampilkan beberapa kategori yang tersedia dari website ceritaku ini. Sekarang kita akan mencoba klik action, dan akan ditampilkan cerita-cerita yang memiliki kategori action. Dan kita akan mencoba untuk membaca salah satu ceritanya. Misalnya kita akan baca Broken Heart ini. Nah, di sini akan ditampilkan ke halaman bacanya. Yaitu di sini ditampilkan pertama ada judulnya,
Kemudian ada penulisnya, siapa yang menulis cerita ini. Sini ada isinya, dan ada tempat tulis untuk menulis komentar. Oh ya, di sini juga ada untuk menampilkan halaman selanjutnya dari cerita ini. Karena di sini cuma ada satu halaman, jadi hanya ditampilkan satu saja. Dan di sini juga ada untuk menambahkan bookmark. Dan mengklik ini, dan bookmark sudah ditambahkan. Kemudian di sini ada bagian dari kolom komentar. Di sini user dapat menuliskan komentar untuk cerita ini. Misalnya di sini kita tulis komentar cerita jelek, tidak berguna, sampah. Kemudian di sini kita bisa mempostingnya. Setelah memposting, komentar tersebut akan ditampilkan. Di sini ada tampilannya. Kemudian kita kembali. Oke, kemudian di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari demo dari website ceritaku. Di sini kita ke menu tentang ceritaku. Di sini terdapat beberapa kalimat tentang ceritaku. Kemudian ada tujuan pembuatan websitenya. Kemudian di sini ada tim ceritaku yang terdiri dari 3 orang. Dan kita langsung saja ke menu tulis. Nah, saat kita mengklik menu tulis, kita akan dialihkan ke menu tulis deskripsi ceritanya terlebih dahulu. Di sini kita pertama-tama bisa memasukkan atau menambahkan sampul dari cerita kita. Misalnya ini. Kemudian kita bisa memasukkan judul yang kita inginkan. Tes. Dan tes. Juga kita bisa masukkan genre yang kita inginkan, misalnya action. Setelah semuanya terisi, maka kita bisa klik lanjutkan di sini. Kemudian di sini kita akan dialihkan ke menu menulis cerita. Di sini kita bisa menulis judul chapter yang kita inginkan, tes. Dan di sini kita bisa menulis cerita yang kita ingin tulis, misalnya halo, nama saya Galang. Oke, setelah itu kita bisa klik publikasikan. Bisa dilihat di sini tampilan cerita yang sudah kita tulis. Di sini ada judulnya tes dari Galang, di mana judul chapternya tadi tes. Dan di sini ada isi ceritanya, bisa halo nama saya Galang. Di sini juga kita bisa memberikan komentar. Baik, kita di sini bisa langsung saja ke menu homepage-nya. Dan di sini ada juga menu profil. Kita bisa melihat profil dari yang kita miliki. Di sini ada my profil, daftar karya, dan bookmark. Di sini kita juga bisa mengedit bookmark, di mana kita bisa menghapusnya. Misalnya kita hapus bookmark yang sudah kita miliki, maka bookmarknya akan terhapus dan akan diberi keterangan tidak ada bookmark. Di sini juga kita bisa mengedit profil, klik edit, kemudian ini misalnya Galang Setia, kita klik down, maka akan otomatis namanya akan diganti. Kemudian di sini kita bisa langsung ke menu homepage dan klik cerita ini. Nah, dan kita bisa logout setelah kita mencoba semua menu yang sudah kita miliki. Kemudian di sini saya akan menjelaskan interface dari sisi adminnya. Pertama-tama admin harus login terlebih dahulu. Misalnya ini admin dan passwordnya 123. Maka akan langsung dialihkan ke
halaman dashboard yang dimiliki oleh admin. Di sini ada 4 total pengguna atau user dan 4 total cerita yang sudah dibuat. Kemudian di sini ada akun-akun yang sudah mendaftar di website ceritaku. Di sini juga kita bisa menghapusnya. Misalnya di sini kita hapus ya, Habib, akan langsung terhapus. Kemudian di sini ada cerita yang sudah ditulis di website ceritaku. Karena tadi Habib sudah dihapus, maka cerita dari Habib juga akan ikut terhapus. Misalnya di sini kita ingin menghapus cerita dari Galang yang tadi kita buat, barusan kita buat, maka cerita tersebut akan langsung terhapus. Di sini juga ada komentar. Kita juga bisa menghapus komentar yang ada di website ceritaku. Misalnya kita hapus di sini, maka komentarnya akan otomatis terhapus. Di sini juga ada kategori yang bisa kita edit atau hapus. Misalnya kita di sini hapus kategori yang paling bawah, ini ada trailer, maka kategorinya akan terhapus. Dan di sini ada profil dari admin. Di sini juga kita bisa mengedit profil sama seperti yang user tadi. Kemudian di sini admin juga bisa ke halaman homepage yang ada di website ceritaku. Setelah itu admin juga bisa logout. Maka akan dialihkan ke menu login. Mungkin sekian pembahasan dari interface atau demo program. Selanjutnya pembahasan CSS dan JS yang akan dijelaskan oleh Laludiki Agil Syahrizal. Ya, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari bagian dari CSS-nya. Pertama di sini ada homepage. Pertama di sini kami akan mengatur keseluruhan dari layout-nya menggunakan box sizing, border box, margin dengan 0, padding 0. Kemudian di sini kami mengatur HTML-nya. Ada HTML untuk bodinya untuk UL, OL, LI, A, dan HI1, HI2, sampai HI6. Nah, ada P-nya, dan ada untuk div-nya juga. Di sini kami mengaturnya menggunakan font family Nunito dengan text decoration-nya non. Kemudian di sini ada header. Untuk header-nya yang membungkus bagian dari navbar-nya ini menggunakan display-nya flex, justify content flex n, line item-nya menggunakan center, font weight-nya bold, padding 30 pixel, dan 10%, height-nya 50 pixel, width 100%, background color-nya menggunakan warna biru seperti ini, dan position-nya fix, z index-nya 999. Kemudian ada logo. Untuk mengatur logonya menggunakan margin right 40%, padding right 65 pixel. Kemudian ada logo image-nya. Untuk mengatur image-nya float left, ada width-nya 120 pixel dengan kursornya pointer. Dan di sini ada not navlink URLI untuk mengatur kategori tanda ceritaku, tulis, dan profil ini dengan posisi relatif, position relatif, white space no left, dan float left. Dan ada navlink untuk LI-nya dengan font size 14 pixel, display inline block, padding 12 pixel, 10 pixel. Dan ada navlink untuk linknya. Ini untuk bagian kategori, seluruh linknya itu ada kategori tentang cerita, tulis, dan profil. Menggunakan display block, position relatif, color, FFF itu warna putih. Kemudian ada navlink LEA, mengatur link dari LI ini, transition all 0,2 second untuk mengatur berapa lama transisinya. Kemudian ada color white smoke. Dan ada navlink LI A hover untuk mengatur
untuk mengatur link-link ini setelah diarahkan akan berubah warnanya dengan over, dan bordernya non, border radius per pixel, dan colornya menjadi warna ini agak keabu-abuan. Kemudian ada ULLI drop down untuk mengatur dari kategori ini dan profilnya. Displaynya pertama dikasih non. Kemudian ada navlink ULLI hover drop down jika setelah diarahkan ke displaynya block, border non, border radius per pixel, position absolute, background warna biru. Kemudian ada navlink ULLI hover drop down, LI untuk mengatur LI dari navlink ini agar berubah warna setelah diarahkan kursor. Selanjutnya ada cari menggunakan float left, font family. Cari ini kan float left, font family Nunito, font size 14 pixel, font weight bold, padding 6 pixel, border non, color putih, background biru, outline non. Kemudian di sini ada div untuk mengatur div pic CTN, untuk mengatur kelas dari div pic CTN. Ada height-nya 200 pixel untuk mengatur tulisan ceritaku ini. Kemudian ada PCTN lagi dengan position relatif dan tingginya untuk mengaturnya lagi. Kemudian ada height-nya 120 pixel. Di sini ada kelas PCTN lagi untuk mengatur image-nya dengan positionnya absolute, width 65%, top 20%, border radius 20 pixel, opacity 0, animation display 20 second infinite, agar waktunya tampilannya 20 second. Kemudian di sini ada image child untuk mengatur transisi dari animasi dari ceritaku ini, di mana animasi sendirinya adalah 4 second, yang ketiga ada 8 second, yang keempat ada 12 second, dan yang terakhir ada 16 second. Untuk mengatur cerita ini pertama ya, pada detik dia akan berubah, berganti. Selanjutnya saya akan menjelaskan CSS dari halaman kategori. Ya, di sini di atasnya ini sama saja seperti untuk untuk headernya, mengatur headernya. Dan di sini ada konten untuk mengatur layoutnya, dengan width 1000 pixel dan margin auto. Dan ada konten H1 padding top. Di sini untuk mengatur padding dari actionnya ini agar tidak tertutup oleh headernya. Navbarnya dan HR 3 pixel agar untuk 3 pixel untuk mengatur tinggi dari HR-nya. Ada row padding bottom 50 pixel. Sini untuk mengatur row dari baris ini, mengatur setiap baris dari jarak setiap baris dari tampilan dari ceritanya ini. Ini menggunakan 50 pixel padding bottom. Mengatur padding dari yang ini. Padding 50 pixel. Itu saja untuk CSS dari kategori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Galang Prasetya Eka Putra. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa JavaScript yang sudah kami buat pada website kami. Di sini yang pertama itu ada di halaman baca. Bisa dilihat di bawah navbar terdapat progress bar yang sudah kami buat. Di sini menggunakan function on scroll, di mana prosesnya bisa dilihat di sini. Kemudian di sini juga ada fungsi showhead. Di sini fungsinya untuk menyembunyikan replay dari komentar, di mana jika diklik akan menampilkan text area untuk membalas komentar yang ada.
Kemudian di sini pada halaman menulis kami menggunakan CK Editor, JavaScript CK Editor, di mana di sini kita bisa disediakan wadah untuk menulis beserta toolbar yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ke proses back-end-nya akan dijelaskan oleh Lalu Habib Satya Wiguna. Padanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tadi. Saya akan membahas tentang back-end-nya di sini. Query penting dan session-nya. Pertama, di sini saya memakai input once untuk configure PHP-nya, untuk memanggil ini berhubung dengan database-nya, koneksinya. Lalu saya memakai membuat kelas user untuk mengambil data-data dari user, story juga, dan untuk melakukan pencarian cerita berdasarkan kategori dan judulnya. Ini ada function create user untuk untuk melakukan registrasi user baru, di mana query-nya di sini untuk memasukkan data ke dalam tabel user sesuai dengan urutan atributnya. Lalu di sini ada update user untuk memperbarui data dari user, serta ada delete user untuk menghapus data dari user dan menggunakan ID usernya. Nah, untuk hapus data di sini hanya bisa dilakukan oleh admin. Jika ID role-nya tidak sama dengan 1, akan di-return false. Artinya, statement di bawahnya tidak akan bisa dijalankan. Lalu ada function login di sini untuk melakukan login ke dalam website, di mana parameter di sini yang dibutuhkan adalah username dan password. Query-nya yaitu select bintang from user where username and password. Lalu untuk mengambil semua kategori yang terdapat dalam database, digunakan function get all categories. Ini terdapat query untuk mengambil semua data kategori, semua data dalam tabel kategori yang diurutkan berdasarkan nama kategori secara ascending, atau dari kecil ke besar. Selanjutnya ada function create story untuk membuat cerita. Di sini kita memasukkan data ke dalam tabel cerita, yaitu judul, ID user, tanggal rilis, ID kategori, sinopsis, isi cerita, di mana menggunakan kelas story tadi untuk mendapatkan data-data tersebut. Lalu ada update story untuk melakukan edit cerita, di mana user dapat mengubah data yang ada pada cerita yang telah dibuatnya. Selanjutnya terdapat function delete story untuk menghapus cerita sesuai dengan ID-nya dan ID usernya sesuai dengan session-nya. Selanjutnya ada function search story untuk melakukan pencarian sebuah cerita. Di sini terdapat dua kondisi di mana pencarian yang dilakukan dapat menggunakan judul atau title dan berdasarkan kategori. Selanjutnya terdapat function get all stories, di mana function ini digunakan untuk menampilkan cerita di halaman baca. Query-nya seperti ini. Lalu ada function comment on story, di mana function ini digunakan untuk menghubungkan komentar, menghubungkan user dengan komentar dan cerita. Ada function add story to bookmark untuk fungsi untuk menambahkan bookmark, di mana setiap
bookmark yang ditambahkan terdapat relasi antara ID cerita dan ID user sana, serta menggunakan session untuk hubungkan ID dengan cerita yang ditambahkan. Selanjutnya ada function get bookmark story. Function ini untuk menampilkan cerita apa saja yang telah di bookmark oleh user di halaman profil. Function get all owner stories di sini untuk menampilkan cerita apa saja yang sudah dibuat oleh seorang user. Di sini terdapat session ID-nya untuk mengambil cerita apa saja yang dibuat oleh user berdasarkan ID-nya untuk menampilkannya juga. Lalu di sini ada function logout, di mana function ini untuk menghapus session dari setiap user yang melakukan logout. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan tentang backend-nya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.